Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Nah, Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Hanya dengan karuniamu kami mendapatkan ilmu yang manfaat. Hanya dengan pertolonganmu kami bisa memahami. Hanya dengan hidayah taufikmu kami bisa beramal. Ya Allah, terimalah pertemuan ini menjadi amal yang Engkau ridhoi. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Komarudin, jazakallah khair. Yang paling mahal di dunia ini adalah ketenangan batin. Kali ini kajiannya sederhana. Apa yang menyebabkan susah tenang dan bagaimana caranya supaya hidup bisa tenang. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan cuma satu pintu tenang, itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Hati ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggenggam hati kita adalah Allah. Yang membulak-balik hati kita juga hanya Allah. Muqallibal qulub. Bahagia itu hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, hidup ini sebetulnya sederhana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Nah, Allah melihat apa yang kita lakukan setiap saat. Kalau kita melakukan yang Allah sukai, punya niat yang Allah sukai, berpikir yang Allah sukai, berbuat yang Allah sukai, ya udah, itu Allah turunkan, kita tenang. Jadi tidak ribet. Contoh, mana yang kira-kira Allah sukai? Sibuk dengan medsos, sibuk dengan Al-Quran. Kan? Allah suka kita lihat Quran. Allah lihat tidak ketika kita baca Quran? Allah lihat tidak ketika kita sibuk dengan medsos? Ya begitulah. Jadi kalau ada di antara kita susah tenang, ya lihat saja apa yang dia lakukan. Contoh lain, Allah sukanya kita tidur pulas atau tahajud? Ya sederhana. Allah melihat kita bangun jam 3, setengah 3, setengah 4. Allah menyaksikan kita wudhu. Allah melihat kita tahajud. Allah tahu kita ngantuk, tapi Allah melihat kita berjuang mengatasi kantuk.
Tidak disia-siakan. Allah tahu tidak kita sedang zikir? Allah tahu tidak kita sedang tidak zikir? Sederhana sekali. Kalau orang zikirnya ikhlas, Allah turunkan. Kalau sibuk segala dipikir, segala dibahas, segala diobrolkan, segala ingin tahu, Allah enggak dipikir, sisa semuanya ke Allahnya. Sholat sisa waktu, sholatnya juga fokusnya cuman sisa mikir yang lain-lain, sedekah recehan, sisa uang, kemudian baca Quran hanya sisa lihat medsos, nolong orang. Allah tahu kita ingin dipuji, ingin dikagumi, bukan ingin diterima Allah. Jadi tidak ada yang tersembunyi, niat dan semua perilaku kita. Itulah masalah kita. Rezeki, banyak orang yang ribet sekali tentang rezeki. Pada rezeki itu cuma satu pemiliknya, Allah. Hanya satu juga yang membuka, menutup pintu rezeki, hanya Allah. Jadi kalau udah ingat rezeki, ya pikiran kita hanya Allah. Bagaimana kita yakin dan bagaimana kita berikhtiar supaya Allah suka. Berapa saja dikasihnya oleh Allah, terserah Allah. Bagi kita sama aja, dibikin lapang, sempit, semuanya berpahala kalau Allah yang ditujunya. Baik, satu ya yang suka membuat orang hidup ini tidak tenang adalah berharap dari selain Allah. Ini sudah sering disampaikan. Allah sudah berulang menyampaikan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Tawakal itu amalan hati ya. Tangan bekerja, kaki melangkah, otak berpikir, hati hanya Allah saja. Seperti Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Hati Siti Hajar yakin Allah maha dekat, maha tahu. Ini lagi susah, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada orang, tapi Allah ada. Tapi Siti Hajar kakinya melangkah, sofa marwah, tangan melihat, dan Allah menyaksikan. Lalu pada waktunya keluarlah air Zam-Zam di balik kaki Ismail. Ikhtiar kemana, air di mana, suka-suka Allah, tidak usah ngatur Allah. Makanya latihan yang harus selalu, berhentilah berharap dari makhluk, berhentilah bersandar kepada ilmu, gelar, pangkat, jabatan, posisi, popularitas, kemampuan, keahlian. Ikhtiar jangan, udah Allah aja. Halo, Allah. Semua yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Semua hanya bisa datang kepada kita dengan izin Allah. Percuma kita berharap ke makhluk. Kalau Allah bisa takdirkan dikasih, tapi kita tidak dapat ketawakalan. Kalau kita tidak berharap ke makhluk, bicara boleh bicara. Saya pinjam uang, tapi hati nggak ada tuh yang bisa membagikan rezeki selain Allah. Ini kita sedang mau membebaskan tanah di Perth, di masjid Perth di Australia. Hati yakin ini masjid milik Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Sekarang yang mau dibeli tanah milik Allah juga hakikatnya. Penuh hati itu. Satu-satunya yang bisa membebaskan tanah ini ya pemiliknya Allah. Ini rumahnya juga Baitullah, rumah Allah. Tapi kita ikhtiar, kita buat perencanaan, kita sebarkan informasi. Ini adalah ladang wakaf yang beruntung, adalah yang kepilih oleh Allah menjadi jalan terwujudnya rumah Allah. Beda dengan tolong
sedekah dong, bayarin ini, mau apa kan? Tidak ada, tidak ada. Siapa yang beruntung, yang dijadikan jalan oleh Allah. Rezekinya juga Allah yang atur. Alhamdulillah. Mungkin ini pekan kedua ya. Dulu mulainya malam Jumat ya. Rencananya mengumpulkan uang 500 juta. Terus ada seorang hamba Allah mau menjual sahamnya senilai 1 miliar, jadi 1,5 miliar yang dari Indonesia. Itu rencana. Apa yang terjadi? Alhamdulillah barusan laporan sudah 1,7 miliar yang terkumpul. Ada lagi itu sudah ada masuk 1,8. Nanti hari Selasa ada lagi yang ngasih jadi 1,9. Rencana kemana, hasil kemana? Ya Allah yang ngatur. Kita sempurnakan ikhtiar tanpa berharap ke makhluk. Kalau tidak berharap, tidak pakai jengkel, tidak pakai tegang, tidak pakai gelisah. Allah pemilik segala karunia. Halo? Jelas ya? Kok hai sih? Kalau halo-halo lagi ini bisa ditempeleng nanti oleh orang. Ditelepon oleh kepala sekolah, halo, hai, disangka melambai. Nah lanjut. Tapi karena saya tidak boleh berharap, terserah ya, menyebut hai, meneng. Lanjut. Sama dari yang dekat juga. Suami banyak berharap ke istri, kecewa. Istri banyak berharap ke suami, kecewa. Berharap ke anak, kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Berharap ke orang tua begitu, orang tua berharap ke anak juga begitu. Udah, semua nikmat itu milik Allah, nggak ada yang bisa datang bentuk apapun. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini latihan penting sekali, termasuk ke dokter. Jangan berharap dokter bisa menyembuhkan, enggak. Kenapa sudah ngelihat tangan saya terus? Ini apa coba? Hah? Ini jarum ya. Diinfus belum selesai. Makanya Ustadz Komar takdirnya ya, Ustadz Komar udah assalamualaikum, infusan belum habis ya tinggal dicabut, betul tidak? Nanti sambung lagi. Sederhana ya. Ini teh colokan ketiga ya enggak? Satu nggak masuk, bengkak, masuk ke sini bengkak, ya udah terima weh. Ini pasti dosa tangan ini ya. Apa nih sehingga sebelumnya kena, tapi kalau udah waktunya masuk, infusannya masuk. Jalanin aja hidup mah. Udah kecewa juga, udah melendung ya kan. Halo? Kalau udah kayak gini apa yang terjadi? Istighfar. Karena wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa padamu karena tanganmu sendiri. Jadi saya biasa kalau udah sangat capek, apalagi hari Ahad harus pergi ke Jepang, jadi didoping lah, diinfus vitamin. Tapi hari ini dapat rezeki ya nggak masuk, ya sudah episodenya begitu. Nggak ada yang harus dijengkelkan, tobat saja.